Dalam video part 1 ini, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menurunkan berat badan tanpa olahraga dan tanpa obat. Ingat ya, tanpa olahraga dan tanpa obat pelangsing. Jadi dalam 1 minggu itu dapat menurunkan berat badan dari 6 kilo sampai 7 kilo selama 7 hari. Diet apa itu? Diet penerapan pola makan dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Jadi sebelum lanjut ke pola makan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Hari pertama itu dari pagi sampai malam, makanan yang dianjurkan itu hanya konsumsi buah aja. Jadi buah apa saja ya? Kecuali buah pisang. Jadi buah pisang itu tidak dianjurkan selama menjalani diet ini. Berapa porsinya? Terserah, tidak ada batasannya. Jadi mau makan buah sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Jadi kalau lapar, pas setelah makan 2 jam kemudian lapar lagi, atau 1 jam kemudian lapar lagi, it's okay. Jadi makan aja. Jadi tidak ada batasan dalam mengkonsumsi buah selama menjalani diet ini. Jadi buahnya itu kita mau buat jus, silakan, tapi tanpa gula ya. Karena buah itu kan udah manis, jadi kalau dibuat jus pasti manis dari buahnya itu udah terasa. Jadi yang biasa saya konsumsi selama jalani diet itu pepaya, semangka, melon, nenas, dan buah-buah lainnya. Ada yang nanya, lapar nggak selama makan hanya buah-buah aja gitu? Jadi coba aja, pasti nggak lapar. Karena kenapa? Karena di dalam buah itu kan udah mengandung air. Jadi dengan konsumsi buah yang tadi yang udah mengandung air itu, jadi kita selama konsumsi itu kita merasa pasti kenyang, cepat kenyang gitu. Oh iya, aku lupa. Jadi setelah bangun tidur itu sebelum kita konsumsi yang lain, sebelum ada makanan atau minuman yang lain masuk, sebaiknya itu kita konsumsi air putih 1 atau 2 gelas. Jadi kalau kita belum terbiasa, kita secara bertahap. Jadi minum 1 gelas dulu, nanti kalau udah terbiasa bisa 2. Jadi kalau saya itu minimal itu 3 gelas sebelum saya konsumsi apapun. Emang air putih itu bisa melangsingkan? Bisa dong. Jadi saya pernah baca di laman Life Hack di koran Kompas, itu ada 8 manfaat yang kita dapat dalam mengkonsumsi air putih ketika bangun tidur. Jadi dalam kondisi perut yang masih kosong. Pertama itu dapat membantu menghilangkan racun dalam tubuh. Kedua, meningkatkan metabolisme sebanyak 24%. Jadi hal ini sangat bagus untuk orang-orang yang sedang melakukan diet, apalagi diet ketat ya. Ketiga itu mencegah kenaikan berat badan. Keempat, mencegah gangguan pencernaan. Jadi yang sering merasa pencernaannya kurang bagus, hari ini bisa nggak buang airnya nanti 2 hari sekali, 3 hari sekali, bagusnya coba terapkan dengan pola minum air putih sebelum memulai aktivitas atau setelah kita bangun tidur. Manfaat yang lainnya itu juga, air putih itu bermanfaat juga untuk menjadikan kulit kita lebih sehat. Jadi biasanya kan kalau kita diet, apalagi diet ya, dari berat badan kita yang besar tiba-tiba menjadi kecil, kan kulit kering atau kurang mengkonsumsi air putih sehingga timbulnya dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi, kulit kita itu kering. Jadi kalau kita konsumsi air putih dalam perut yang kosong juga bermanfaat untuk kulit.
dan juga untuk baik untuk pertumbuhan rambut. Nah, ini saya udah usia 41 tapi rambut saya itu lebat banget. Walaupun sering rontok, tapi yang numbuh itu lebih banyak. Selain itu juga mencegah batu ginjal dan infeksi kandung kemih. Dan kedelapan, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi minum air putih itu pada perut kosong itu membantu menyeimbangkan sistem limfastik yang menyebabkan peningkatan tingkat imunitas. Apalagi ya sekarang ini yang dengan merebaknya virus corona, di mana kita harus meningkatkan kekebalan tubuh, kita coba terapkan dengan meminum air putih setelah kita bangun tidur. Jadi dengan konsumsi dalam perut yang kosong, sistem kekebalan tubuh yang kuat akan membuat kita aman dan bebas dari berbagai penyakit insya Allah ya, dan mencegah kita untuk jatuh sakit. Jadi untuk hari yang kedua, jadi hari kedua itu makannya apa saja. Jadi yang kita konsumsi itu cuman sayur aja, dari pagi sampai malam itu cuma sayur doang. Jadi berapa banyak sayur yang harus dikonsumsi? Tanpa batasan. Jadi mau dibikin sup jagung, mau dibikin salad sayur bayam dicampur dengan jagung, sawi campur dengan tahu. Jadi mau bikin apa aja, yang penting jangan disantan ya. Soalnya kan santan ya udah tahu dong. Jadi kita mau makan apa aja tanpa ada batasan banyaknya. Di hari kedua itu cuma sayur doang. Nanti di hari ketiga itu antara sayuran dan buah. Jadi cuman kita konsumsi itu cuman sayur, buah. Tidak lupa ya air putihnya. Jadi sayur, buah itu menjadi wajib. Jadi buah itu bisa apa aja, yang penting jangan buah pisang. Untuk sementara pisangnya jangan dulu, ada di hari keberapa untuk pisangnya. Jadi sayurnya mau dicampur sama buah, atau sayurnya dimakan sendiri, buahnya makan sendiri, itu dikonsumsi pada hari yang ketiga. Dan hari yang keempat, nah hari keempat ini kita makan pisang dan susunya rendah lemak. Jadi pada hari keempat ini yang kita konsumsi itu cuman pisang dan susu. Jadi kalau pisangnya gede, pisangnya besar, kita makannya cuman 6 buah. Tapi kalau pisangnya besar, kita konsumsinya 8 buah. Iya, kalau pisangnya sedang, kita konsumsinya 8 buah. Jadi kita campurnya dengan susu rendah lemak. Jadi bisa aja kita mix ya. Biasanya tuh kalau saya lagi laksanakan diet ini, pada hari keempat itu saya sarapannya pisang itu 2 buah, saya potong-potong, taruh di tempat yang kecil, di wadah. Saya campurkan dengan susu rendah lemaknya. Jadi dibuat jadi sarapan pagi. Jadi kalau makan siang atau cemilannya juga pakai pisang yang dicampur dengan susu, saya kukus sebentar, bikin jadi kue kayak gitu. Jadi tanpa saya konsumsinya, kalau saya pengen manis sedikit, saya tambahkan dengan gula, contohnya gula tropicana gitu. Jadi saya konsumsinya seperti itu. Itu di hari yang keempat. Biar saya gimana ya, kalau kita konsumsi cuman pisang sama susu aja kan, kalau cuma konsumsi gitu aja ada rasa bosannya. Jadi ya sepintar-pintar kita aja, yang penting tidak ada kandungan yang lain yang bisa menghambat diet kita. Misalnya gulanya berlebihan. Jadi sebaiknya saya sarankan mendingan menggunakan gula yang tinggi kalorinya, yang rendah kalorinya, rendah kalorinya, seperti gula tropicana gitu.
Dan hari kelima itu kita udah makan buah, sayur, bisa sayur, ikan, bisa ayam, bisa daging. Jadi kalau kita konsumsi daging, apalagi daging merah, maka kita harus melebihi konsumsi air putihnya 2 gelas. Jadi biasanya kan kita sehari itu konsumsinya air 8 gelas. Jadi kalau kita konsumsi daging merah, kita tambahkan 2 gelas air. Jadi saya pernah baca itu kalau kita konsumsi air putih itu kita lihat dari berat badan kita. Misalnya begini, kalau berat badan kita 60, maka kita kalikan dengan 40. Jadi air yang kita konsumsi satu hari itu sebanyak 2 liter, 2 liter lebih. Ini 6 kali 4, 24, 2 liter 400 ml. Jadi kalau semakin besar badan kita, semakin banyak air putih yang kita konsumsi. Tapi sesuai anjuran yang biasanya disampaikan untuk kesehatan 8 gelas. Tapi kalau kita konsumsi daging merah, kita tambahkan 2 gelas air. Jika kita mau menambahkan karbo di dalam konsumsi pada hari ke-5 ini, kita bisa tambahkan kentang. Misalnya kita mau buat sayur gado-gado, jadi tambahkan kentang ke dalamnya. Atau kita mau bikin sup daging, jadi kan ada dagingnya, ada kentangnya, ada wortelnya, udah kompleks deh sayur. Tinggal kita konsumsi buahnya. Jadi buahnya juga tak boleh buah pisang. Dan pada hari ke-6 itu menunya itu sama dengan hari ke-5. Ada buahnya, ada sayurnya, ada ikan atau ayam atau daging. Saya itu kalau lagi diet ini, saya nggak makan daging. Jadi saya cuma konsumsi ayam atau ikan. Jadi kalau ikan itu saya bakar atau saya kukus, nanti dibuat sambal biar ada cita rasanya. Kalau enggak hambar dong, nggak bisa makan. Dan untuk hari ke-7, hari terakhir diet ini, yaitu kita makan buah dan sayuran aja seperti menu hari ketiga. Jadi buah itu bisa di jus biar kita nggak bosen. Kita jus buah atau jus sayur atau mix keduanya, buah dengan sayuran. Jadi di hari ke-7 itu kita terapkan seperti pada hari yang ketiga. Jadi menurut saya itu diet itu sebenarnya nggak susah, diet itu menyenangkan. Hanya kita yang membuat susah. Karena banyak godaan, makanan ini, minuman ini, banyak yang nanyakan, banyak yang ajakin makan gratis gitu ya. Jadi sebenarnya diet itu seperti menjalankan sebuah hubungan. Jadi perlu komitmen, menjalaninya butuh proses, dan bagaimana kita mempertahankan. Jika kita sudah berkomitmen dengan pasangan kita, pasti kita jalani dengan hati yang penuh suka, penuh bahagia, senang, gembira, dan kita harus mempertahankannya. Maka itu kita harus perlu berjuang. Diet pun demikian, perlu pengorbanan, perlu perjuangan untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai berat badan yang kita inginkan. Jadi kalau kita udah komitmen untuk menurunkan berat badan, kita harus jalani prosesnya, dan dan sudah mencapai titiknya, bagaimana cara kita mempertahankannya. Jadi diet ini hanya dianjurkan untuk 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali kalau kita merasa badan kita naik, kita menurunkan dengan pola diet ini, tapi dalam 1 bulan itu cuma 1 kali penerapan. Jadi
Jadi diet yang baik dan sehat itu merupakan cara bagaimana kita mencintai tubuh kita agar kita nggak sakit-sakit, agar kita jalannya terasa ringan, kita melaksanakan aktivitas kita hari-hari pun terasa begitu ringan, rileks, mudah semuanya. Jadi untuk kalian yang pengen diet, terapkan atau tetapkan waktu kalian kapan kalian mau diet. Jangan saya mau diet dah, esoknya saya mau diet ternyata gagal. Satu hari jalan udah alasan pusing, aduh pusing jalan dietnya ternyata. Jadi diet itu perlu waktu yang direncanakan. Jadi kapan kita mau diet, kita harus laksanakan. Semua ini kan untuk kesehatan kita juga, selain bonusnya langsing, ini untuk kesehatan kita juga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mencoba, tetap semangat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you.